Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kita berjumpa lagi pada khotbah Minggu 25 April 2021 bersama saya Pendeta Edwin Sianipar. Pada minggu ini, minggu yang disebut Minggu Jubilate, ya, Minggu Jubilate, yang berarti bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Kita akan membaca firman Tuhan apa yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 hingga ayat yang ke-24. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, saat yang indah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman yang kami yakini berkuasa, kiranya menguasai segenap kehidupan kami melalui kuasa Roh Kudus di dalam Kristus Yesus. Amin. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-19 hingga yang ke-24 perihal keyakinan di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Shalom untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema khotbah kita pada minggu ini, menuruti perintah Allah. Menuruti perintah Allah. Dan ini kena mengena dengan apa yang tertulis pada ayat yang ke-24 bagian A. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, sebelum kita melakukan pembahasan tentang perikop kita ini, dirasa perlu untuk melihat apa sesungguhnya yang menjadi latar belakang sehingga Yohanes yang adalah sebagai rasul menulis, ya, surat ini. Apa yang menjadi tujuan Yohanes menulis surat ini? Bapak Ibu, saya ingin mengajak kepada kita apa yang tertulis pada 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, ini dia. Semua yang dituliskan ini supaya kita percaya dan tahu bahwa nama anak Allah itu, ya, anak Allah itu memiliki hidup yang kekal. Nah, ini sebenarnya terkait dengan situasi yang terjadi ketika itu. Situasi yang bagaimana? Bahwa umat ketika itu menghadapi persoalan menghadapi, ya, ajaran palsu. Ajaran apa kiranya yang beredar ketika itu? Itu yang disebut dengan gnostisisme. Gnostisisme dari bahasa Yunani gnosis, yang berarti pengetahuan. Jadi ada satu ajaran yang mengutamakan, ya, baginya pengetahuanlah segala-galanya, ya. Yang tertinggi di dalam kehidupan ini adalah pengetahuan. Nah, ciri-ciri dari ajaran ini, ya, kira-kira demikian. Nah, bahwa semua unsur, semua materi yang diciptakan itu adalah jahat adanya. Apa saja yang diciptakan itu adalah jahat. Nah, juga terkait dengan tubuh manusia. Tubuh manusia ini adalah bentukan, ciptaan, maka tubuh manusia itu adalah jahat. Tapi sebaliknya roh, ya, roh itu tidak diciptakan, maka ajaran ini mengatakan bahwa roh itu adalah baik adanya.
Nah, ini juga dihubungkan dengan keberadaan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Yesus Kristus dikatakan dalam kitab Injil Yohanes ya, adalah firman yang menjadi manusia seperti itu. Nah, oleh sebab itu mereka tidak mengakui hal ini. Ya. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia. Ya. Dan bahwa ya Allah juga masuk ke dalam diri manusia. Kenapa? Karena tubuh manusia itu adalah jahat. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan keselamatan sementara kita percaya bahwa keselamatan itu hanya ada pada Yesus Kristus, bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus menerimanya seperti itu. Nah, ini dia dari ajaran Gnosis. Bagi mereka pengetahuan itu ya sesuatu yang tinggi, saya katakan, sesuatu yang luar biasa, istimewa. Dan tentang keselamatan itu hanya mungkin dimiliki oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan yang istimewa. Nah, dengan demikian kelompok ini juga menganggap diri mereka, kehidupan mereka istimewa, berbeda dengan kehidupan orang-orang lain. Menganggap kehidupan orang-orang lain itu ya lebih rendah dari kehidupan mereka. Nah, di sini dia, manusia adalah jahat, sementara roh itu adalah baik. Nah, menghadapi kenyataan yang seperti inilah Yohanes sebagai rasul mempersiapkan umatnya agar umat itu tidak masuk dalam kehidupan ya yang sesuai dengan ajaran Gnosis ketika itu. Ya, supaya semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita menghubungkan bacaan kita ya dengan tema yang mengatakan menuruti perintah Allah. Yang dituruti bukan ajaran-ajaran yang beredar. Ini yang diinginkan oleh Yohanes sebagai rasul. Yang diinginkannya agar umat itu ya belajar tentang firman, menerimanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kaitannya dengan bacaan kita pada ayat yang ke-19 dikatakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Kita yang berasal dari kebenaran ini ya kita harus dapat menenangkan hati kita. Ketika hati kita sudah tenang, maka kita akan dapat melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Nah, itu dia kaitannya. Jadi antara hati dengan kebenaran, dengan tindakan perbuatan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan itu menjadi sangat-sangat penting. Nah, tak jarang dari orang yang melihat beredarnya ajaran Gnosis ya, ini jadi muncul semacam kebencian melihat orang-orang yang berkeliaran dengan bebasnya mempengaruhi orang-orang lain. Nah, ini tidak diperkenankan. Kalaupun ada sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar, tapi bagaimana hati ini bisa tenang ya, tidak membenci mereka. Sebab kalau seseorang sudah membenci orang lain, membenci saudara-saudaranya, sekalipun orang-orang lain atau saudara-saudaranya itu memperlakukan sesuatu yang tidak baik kepadanya, maka bagaimana mungkin dia melakukan perintah Allah? Kalau orang yang di dalam hatinya sudah menyimpan dendam dan kebencian, bagaimana mungkin dia bisa menjadi anak kebenaran seperti itu? Nah, ini saya katakan bukan hal yang mudah untuk menerapkan itu. Apalagi dalam kehidupan ini kita sering mendengar istilah ya sakit kali hatiku. Sakit hatiku akibat tindakan perbuatannya. Ya terus terang saya sakit hati. Nah, jika demikian sebenarnya Rasul seolah-olah di sini hendak mendirikan sebuah rumah sakit ya, rumah sakit perbaikan hati. Ya, rumah sakit pengobatan yang sakit hati seperti itu. Apa langkah-langkah ya yang bisa kita lihat, yang ditawarkan untuk bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita? Pada ayat yang ke-20 dikatakan, sebab jika kita dituduh olehnya, dituduh oleh siapa? Dituduh oleh hati itu ya. Kalau kita mengalami sesuatu gejolak dalam hati kita, kalaupun ya misalnya sebaliknya juga, kalaupun kita ya mengelabui sesuatu menyangkut diri kita, artinya seperti ini, kita bisa melihat orang itu sepertinya baik sekali, lembut ini itu dan sebagainya.
tapi sebenarnya tidak bisa dibohongi. Nah, kalaupun kita memiliki semacam kebencian kepada orang lain, kita bisa berekspresi berbeda. Sepertinya kita begitu indah, begitu baik, hubungan kita begitu dikatakan harmonis. Tapi ingat apa yang dikatakan pada ayat yang ke-20. Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Ya, hati tadi merupakan faktor penentu. Tapi sekalipun hati kita yakini merupakan faktor penentu, ada yang lebih hebat lagi dari situ. Yang lebih hebat adalah Tuhan Allah. Dia mengetahui segala sesuatunya dikatakan. Nah, ini dia. Bagaimana caranya menenangkan hati dan pikiran? Tidak bisa dibohongi, tidak bisa. Contoh-contoh untuk ini, ya kita bisa melihat tentang pengalaman pengalaman dari Petrus. Saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 9 sampai 17. Yohanes 21 ayat 9 hingga ayat yang ke-17. Tentang apa? Tentang Petrus yang menjala ikan ketika itu bertemu dengan Yesus, lalu Yesus menanyakan kepada mereka sepertinya meminta hasil tangkapan mereka, dan mereka mengatakan satu malaman kami tidak mendapatkan. Lalu Yesus menawarkan lemparkanlah jalamu ke sebelah kanan, seperti itu. Dan mereka melakukan apa yang terjadi. Wah, ini jala hampir sobek karena penuh dengan ikan. Dan ketika itu juga Yesus meneruskan percakapan dengan Petrus sampai di sebuah tempat, lalu api untuk memanggang ikan sudah tersedia, dan itu dilakukan. Setelah mereka makan bersama, nikmat, percakapan terjadi. Yesus mengajukan pertanyaan kepada Petrus. Kita tahu itu 3 kali pertanyaan disampaikan kepada Petrus. Apa yang menjadi pertanyaan ketika itu? Untuk ini saya ingin mengajak kita membuka apa yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21. Pada ayat yang ke-15 pasal yang ke-21 dari kitab Injil Yohanes dikatakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Apa yang dijawab oleh Petrus? Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Lalu kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, untuk yang kedua kalinya muncul lagi pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus kepada Simon Petrus. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan untuk yang ketiga kalinya Yesus kembali bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apa yang mau dikatakan lewat cerita ini? Walaupun hati kita sangat berperan penting dalam mengungkap siapa kita, tetapi Tuhan lebih mengetahui, dan ini terbukti dari dalam kisah ini. Sekalipun Petrus mengatakan, "Iya Tuhan, benar aku mengasihi engkau," lalu kepadanya dianjurkan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ketika pertanyaan ini diajukan sampai yang ketiga kalinya, baru kemudian Petrus sadar. Wah, sedih hatinya. Kenapa? Karena memang dia sadar bahwa apa yang dia katakan itu tidak mengandung kebenaran. Apa yang dia katakan itu berisi kepalsuan. Seorang bisa mengatakan hatinya sepertinya begitu dekat dengan Tuhan, padahal tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu Rasul Yohanes ini penting sekali menguatkan hati dan keyakinan iman orang yang percaya ketika itu, agar mereka tidak terpengaruh terhadap ajaran-ajaran yang beredar. Lalu untuk ini juga saya bisa menyampaikan kisah tentang Daud melawan Goliat. Bapak Ibu, kita boleh bayangkan dalam situasi saat sekarang ini digambarkan bahwa Daud itu memiliki tubuh yang kecil, sementara Goliat, wah ini raksasa, luar biasa besarnya. Nah, si kecil melawan raksasa, dan raksasa ini juga dilengkapi konon ceritanya dilengkapi dengan peralatan perang.
Hanya dengan melihat sang lawan yang begitu besar, yakin dan percaya, pastilah Daud ciut hatinya, kecil hatinya, lalu menjadi kecut takut. Tapi apa yang terjadi? Bahwa dengan keyakinan ya, Daud diperlengkapi oleh Tuhan untuk melawan raksasa yang begitu besar, maka ya, kemenangan ada di dalam dirinya. Lalu lewat secara khusus ayat 19 sampai 24 ini apa yang dapat kita ambil dari dalamnya? Bapak Ibu, setidaknya kita mau mengatakan bahwa hati kita ini harus kita siapkan, memiliki hati yang teguh, kuat, ya. Dengan hati yang teguh, kuat, menerima kebenaran, dan kebenaran itu ada dalam diri kita. Kita juga ya menempatkan kebenaran itu di dalam hati sanubari kita yang terdalam, yakin dan percaya. Raksasa-raksasa sebesar apapun di tengah-tengah ke dunia ini pasti kita dapat mengalahkannya. Sebesar apapun tantangan dan cobaan yang digambarkan lewat peristiwa ya, pertentangan antara Daud dan Goliat, pasti kita akan dapat mengatasinya. Lalu persoalan hati dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan di dunia ini. Apa sebenarnya yang menjadi momok lawan yang terbesar dari hati? Saya mau katakan lawan terbesar dari hati adalah kebencian. Nah, jikalau hati ini sudah kita persediakan sedemikian rupa menerima kebenaran, sebesar apapun raksasa kebencian itu, yakin dan percaya ini akan dapat kita kalahkan. Mengalahkan raksasa kebencian ini hanya dengan mengasihi, ya, mengasihi seseorang, mengasihi orang yang membenci kita. Itu yang ingin saya tekan kepada kita bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan kita tadi dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, ayat yang ke-21, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jikalau terkait hati ini sudah beres, sudah oke, artinya sudah sehat, pasti kita memiliki semacam semangat, bahkan keberanian dikatakan mendekat kepada Allah. Berikutnya, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jikalau hati ini benar-benar memang sudah baik ya, sembuh, sehat, ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan seperti itu ya. Kita akan berbuat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita menuruti segala perintahnya, dan itu juga yang menjadi tema kita, menuruti perintah Allah. Dan ayat yang ke-23 mengatakan, dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Saling mengasihi. Adapun ajaran-ajaran yang beredar ini ya menjengkelkan seperti itu, dan kita tahu membahayakan. Tapi bukan berarti kita harus menyakiti hati seseorang. Enggak, bukan harus membencinya. Menerima ini ya, artinya coba melakukan pendekatan, menyadarkan orang-orang yang menyampaikan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sehingga pada akhirnya pada yang ke-24 dikatakan, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah. Menuruti perintah ya, menerima kebenaran, kita sudah hidup di dalam Allah. Dan yang menarik lagi, dan Allah itu berada di dalam diri orang yang menerimanya. Ya, menuruti perintah Allah, Allah ada di dalam kita. Ya, dan ketika kita menuruti perintah Allah juga dikatakan bahwa kita berada di dalam Allah. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, ini dia. Saya katakan tidak mudah, tapi juga sulit. Tidak juga ya. Cuman ini mengolah cara berpikir ini. Hati ini pasti terkait dengan pikiran. Pikiran ini ya disalurkan kemudian masuk ke dalam hati. Hati inilah yang mengungkap sesuatu. Benar nggak yang kita katakan dalam kehidupan ini?
Benar nggak yang kita lakukan dalam kehidupan ini? Apakah memang benar-benar kita mengasihi Tuhan? Apakah kita memang benar-benar mengasihi Allah? Sebagaimana pertanyaan juga disampaikan oleh Yesus kepada Petrus. Kalau memang benar dan kita yakini, dan itu sudah kita yakini penuh dengan ketulusan dan keikhlasan, lakukanlah untuk sebuah kegiatan-kegiatan yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Semoga melalui firman Tuhan ini, sesuai dengan nama minggu kita, Minggu Jubilate, kita boleh bersorak-sorak bersorak-sorak bagi Allah. Dan dalam bahasa Batak dikatakan marulup-ulup tu debata, alosa ale sandok portibion. Kita bersukacita menyatakan ungkapan sukacita kita. Firman Tuhan kiranya berkenan dan boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama, yang mengingatkan kami agar kami boleh tetap menuruti perintah Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun ini merupakan hal yang sulit untuk mengasihi sesama kami, sekalipun kami mengetahui orang-orang berbuat yang tidak baik, yang menjengkelkan, mendukakan kami, tapi perintah Tuhan harus kami laksanakan untuk mengasihi setiap orang. Bapa surgawi, Bapa yang maha baik, dalam kesempatan ini biarlah kiranya Tuhan memelihara kehidupan kami, terutama menghadapi situasi yang teramat sulit pandemi COVID-19 ini, agar kami boleh tetap dalam keadaan sehat-sehat. Kami serahkan seluruh keberadaan kami, seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan terima kasih. Sampai berjumpa pada khotbah berikutnya. Dan dengan ini saya juga menyapa kita semua, menyatakan terima kasih dari kami bagi kita yang telah like dan sedapat mungkin dapat men-share, juga melakukan subscribe. Tuhan memberkati.